adik-adik yang di rumah masih semangat memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap minggunya. Amin. Ada yang percaya? Ya percaya dong, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Baik adik-adik, seperti biasa kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, dan dengarkan dengan baik-baik. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, Bapakku datang padamu menaikkan ucapan syukur. Tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama memuji Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Manapun kami berada, kami percaya kasih penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Berkati pada kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita katakan senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Kita menggerakkan badan kita untuk memuji Tuhan.
ajaib bagi kita. Kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari kita angkat lagi pujian kita yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu."
Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Di mana kami anak sekolah minggu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan berkatilah kakak yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi iman dalam kehidupan anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wati Halawa. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, selamat bertemu di ibadah online pada saat siang hari ini. Adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu harus mempersiapkan apa yang dulu dipersiapkan kalau dengarkan firman Tuhan. Harus persiapkan satu-satunya dulu apa? Hati. Terus apa lagi? Tenang. Kalau dengar firman Tuhan itu harus tenang, mempersiapkan hati untuk bisa menerimanya dengan baik. Baik adik-adik sekolah minggu, kita tidak panjang lebar. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Amin. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Puji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah suatu perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Kalau kita membaca cerita ini, hakim ada di sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghargai sesamanya, orangnya alim, orangnya yang menyusahkan, bahkan dia tidak menghargai siapapun. Tetapi karena ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini, ada seorang janda yang datang pada hakim ini dan dia meminta pertolongan kepada hakim ini. Adik-adik tahu apakah hakim ini membantunya atau tidak? Dari sini kita tahu bahwa hakim ini benar-benar tidak mau membantu, benar-benar tidak mau tidak mau belas kasihan kepada janda ini. Saya angkat tema kita yaitu bertekun dalam doa. Ya, adik-adik sekolah minggu, dari sini kita tahu bahwa janda ini tidak berjemu-jemu, bahwa dia tidak berhenti mengganggu hakim ini.
dari sini kita tahu bahwa sementara janda ini nampaknya adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Sementara janda ini nampaknya adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Ia tidak mampu membayar orang yang pembela untuk membela haknya. Dia harus meminta hakim ini untuk menolongnya. Dan walaupun ia tahu hakim itu adalah seorang lalim, seorang yang tidak bisa membantu orang, dan ia berharap kepada hakim itu. Selain itu, bahwa menggambarkan bahwa janda ini ia benar berusaha mencari kebenaran dan keadilan. Karena dari sini kita tahu janda ini dia tidak pernah berjumu-jumu atau dia tidak pernah berhenti mengganggu hakim ini. Dan janda ini dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu bertekun di dalam Tuhan supaya hakim ini membantunya, supaya hakim ini selalu menolongnya, memberikan belas kasihan kepada janda ini. Dan sehingga dari sini kita tahu walaupun resikonya ia sendiri bisa dihukum karena mengganggu si hakim ini, dia tetap mengganggu hakim ini, dia mengganggu hakim ini supaya hakim ini benar-benar menolongnya, supaya benar-benar dia mencari kebenaran dan keadilan. Dari situ kita tahu bahwa janda ini, bahwa nenek janda ini, dia harus tetap harus kuat. Nah, adik-adik sekolah minggu, maaf ya Dek. Adik-adik sekolah minggu, dari situ kita tahu bahwa kita percaya kalau kita tetap tekun di dalam doa, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus, dari situ Tuhan Yesus selalu menolong. Dari situ kita tahu bahwa janda ini dia tidak pernah berhenti berdoa. Dia tidak pernah selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita membaca tadi di Lukas yang ayat ke-5 tadi, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Di sini kita tahu ada di sekolah minggu bahwa janda ini benar-benar selalu berharap kepada Tuhan. Dari sini kita tahu seorang lalim itu, seorang hakim itu, sehingga dia mau membantu janda ini. Hanya kenapa? Karena doa janda ini. Karena dia tekun dalam doa, dia tekun, dia selalu berharap kepada Tuhan supaya dia dibenarkan, supaya dia dibela dengan apa yang dia pergumulkan saat ini. Adik-adik sekolah minggu, dari sini kita tahu bahwa kita belajar bahwa janda ini benar-benar takut akan Tuhan. Saya ajar adik-adik sekolah minggu pada saat siang hari ini, mari kita tetap bertekun dalam doa. Ayo, jangan berhenti berdoa, apalagi kalau yang sudah sekolah online atau yang sudah TK, jangan berhenti. Kalau pagi itu ajak mama papa untuk berdoa. Ayo mama berdoa gitu. Adik-adik sekolah minggu jangan berhenti. Contohnya kalau kita mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, mungkin kita tidak tahu siapa yang membantu kita. Ayo, siapa yang membantu kita? Tidak ada. Pasti kita selalu hanya berharap kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu mampu memberikan segala sesuatu apa yang kita minta di sekolah minggu. Contohnya seperti
uang SPP kita belum dibayar. Ayo, dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus campur tangan. Adik-adik sekolah minggu, saya ajak saat hari ini jangan berhenti berdoa, karena berdoa itu adalah segala sesuatu yang segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Karena kalau kita berdoa bersama, kalau kita bersatu, berkumpul, ajak teman-teman. Contohnya kalau berkumpul bersama, ayo teman-teman mari kita berdoa, ayo supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan hanya bermain-main saja adik-adik, berikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa janda ini selalu berharap kepada Tuhan. Kita tahu hakim yang keras tadi, hakim yang alim, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak menghargai sesamanya, suatu saat dia membantu. Ayo, kenapa? Karena doa. Kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan kekuatan. Amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tetap mengucap syukur. Baik adik-adik sekolah minggu, sampai disinilah firman Tuhan pada saat siang hari ini. Ya, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Sampai ketemu kembali di minggu kedepannya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kebenaran kami, dan Engkaulah satu-satunya yang kami anggungkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, karena Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bertekun di dalam doa, agar kami, Tuhan, selalu senantiasa melihat kami. Tuhan Yesus, kami akan berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi biarkan kuasa Roh Kudus Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kami. Inilah doa kami pada saat siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.